Hasil tes pramusim MotoGP Mandalika hari kedua, Luca Marini menguasai tes pramusim MotoGP 2022. Sedangkan Marc Marquez akhirnya mampu melaju kencang di sirkuit Mandalika. Setelah dihadapkan dengan masalah permukaan lintasan yang kotor dan berlumpur saat hari pertama, kondisi trek dalam hari kedua jauh lebih baik. Hal ini terlihat jelas dari lap time yang pertama kali tercatat pada timesheet. Rookie Muni VR46 Racing Team Marco Bezzecchi mencetak 1 menit 35,921 detik. Meski tak lama catatan waktu miliknya dipatahkan oleh Alex Rins, rider Suzuki begitu sibuk melahap sirkuit Mandalika selama sesi pagi hari. Sepanjang 1 jam pertama, waktu lap para pembalap menunjukkan peningkatan signifikan dibanding sebelumnya. Johan Zarco tak kesulitan untuk mencatatkan lap time terbaik 1 menit 32,631 detik. Selang beberapa menit kemudian, Rins mengambil alih posisi puncak dengan 1 menit 31,884 detik, sebelum kemudian dipatahkan oleh Binder yang melaju lebih kencang yakni 1 menit 31,814 detik yang bertahan hingga tes selesai. Raihan apik Binder jelas merupakan kabar bagus bagi KTM. Usai keterpurukan pada MotoGP 2021, pabrikan Austria itu memang tengah bekerja keras membangun paket RC16 agar kembali kompetitif seperti musim 2020. Sementara itu, seusai kinerja kurang meyakinkan pada tes Sepang, Yamaha nampaknya telah menemukan setup tepat pada YZR-M1 2022. Ini setidaknya bisa melegakan El Diablo yang mengaku kurang puas dengan pengembangan motor barunya. Quartararo merebut urutan teratas dari Binder saat sesi menyisakan waktu 30 menit. Baru saja mengklaim status pembalap tercepat, sang juara dunia bertahan digusur oleh Marini yang menorehkan 1 menit 31,289 detik. Sedangkan pembalap Muni VR46 Racing Team itu kemudian berusaha mencetak lap time lebih baik, namun sayangnya dia kehilangan waktu di sektor terakhir. Tercepat pada hari kedua tes Mandalika tentunya berita baik baginya. Peningkatan pesat diperlihatkan pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Sempat terseok sepanjang hari pertama, The Baby Alien bangkit dari luar 15 besar untuk menduduki posisi kedua. Catatan waktu terbaiknya 1 menit 31,481 detik. Pembalap Aprilia Maverick Vinales mencuri tempat ketiga, sekaligus memaksa Quartararo turun ke urutan keempat. Sementara peringkat kelima diklaim Joan Mir yang mengungguli duo penunggang Ducati, yakni Zarco serta Enea Bastianini. Rider terkencang pada hari pertama Pol Espargaro, menuntaskan hari kedua di posisi ke-8. Policio membubuhkan 1 menit 31,605 detik, dilanjutkan Jorge Martin dan Francisco Bagnaia dalam 10 besar. Adapun nasib sial dialami Binder. Meski masih dapat mengamankan peringkat ke-11, pembalap KTM itu mengalami masalah rantai putus pada motornya. Alhasil dia gagal memperbaiki lap time miliknya. Rookie terbaik kali ini adalah Fabio Di Giannantonio. Sempat terjatuh di tikungan 11, Di Gia sapaan akrabnya berhasil menghuni posisi ke-17. Dia unggul 4 tingkat atas Raul Fernandez. Sejumlah insiden kecelakaan kembali mewarnai jalannya sesi. Selain Di Giannantonio, nama-nama yang mengalami crash antara lain Andrea Dovizioso, Mir, Martin, Alex Espargaro, Fernandez, hingga Daryn Binder di tikungan 12. Hari ketiga tes pramusim akan kembali berlanjut pada Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 besok dimulai pukul 09.00 WITA.